Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, hari ini kita akan membahas sesuatu yang tak bisa dianggap remeh. Sebuah rahasia kuno dari kitab Primbon Jawa yang jarang dibuka untuk umum. Tentang Weton Pahing, sang pemilik aura kuat, misterius, dan konon dilindungi 7 jin kaya raya dari alam gaib. Jangan kaget, karena yang nomor 2 bisa bikin bulu kudukmu berdiri. Yuk kita mulai pembahasan mendalamnya. Dalam ajaran kuno Jawa, setiap manusia lahir dengan getar kosmis yang tercatat melalui hari dan pasaran. Kombinasi inilah yang disebut weton, yang menjadi peta kehidupan seseorang sejak ia menghirup napas pertama. Weton Pahing merupakan salah satu weton paling kuat dan paling misterius di antara seluruh pasaran Jawa. Ia dikenal membawa daya spiritual besar, aura karisma tinggi, dan perlindungan gaib yang tebal. Menurut kitab, Serat Sabdo Palon, dan beberapa naskah primbon tua, orang yang lahir pada Weton Pahing telah membawa janji leluhur dari dunia arwah sebelum lahir ke dunia fana. Janji itu berupa ikatan dengan 7 penjaga gaib yang akan melindungi hidupnya dari lahir hingga meninggal. Ikatan ini bukan pesugihan, bukan pula perjanjian gelap, melainkan restu alami dari keseimbangan alam. Angka Neptus 9, hasil penjumlahan energi hari dan pasaran Pahing, melambangkan kesempurnaan dan kekuasaan spiritual tertinggi. Dalam falsafah Jawa, angka 9 disebut sebagai cahya wening, yaitu cahaya suci yang menembus kegelapan. Orang dengan weton Pahing membawa cahya wening itu di dalam jiwanya, membuat mereka memiliki daya batin yang tajam dan energi pengaruh yang kuat dimanapun berada. Seringkali, bayi yang lahir pada hari Pahing akan menunjukkan tanda-tanda aneh, menangis tanpa sebab di tengah malam, tersenyum sendiri saat sendirian, atau menatap kosong seolah melihat sesuatu yang tak terlihat. Dalam kepercayaan Jawa, itu pertanda bahwa penjaga gaibnya sedang hadir, mengelilingi dan memastikan bayi tersebut aman. Ketika dewasa, orang Pahing cenderung memiliki aura dominan. Tatapan mereka bisa menembus, suaranya membawa wibawa, dan kehadirannya sering membuat orang lain spontan menaruh hormat. Bahkan tanpa niat, mereka seperti memancarkan gelombang energi yang sulit dijelaskan, menenangkan bagi yang baik, tapi menakutkan bagi yang jahat. Beberapa paranormal menyebut bahwa aura Weton Pahing terbentuk dari unsur api dan udara. Api melambangkan keberanian, ambisi, dan kekuatan batin. Sedangkan udara melambangkan kecerdasan, pengaruh, serta keluasan dalam berbicara. Kombinasi keduanya menjadikan orang Pahing tidak mudah dikalahkan baik dalam perdebatan, bisnis, maupun pertarungan batin. Namun, kekuatan besar selalu disertai tanggung jawab besar. Energi gaib dalam diri orang Pahing akan tetap membawa keberkahan jika digunakan untuk menolong, berbuat jujur, dan menjaga keseimbangan. Sebaliknya, jika digunakan untuk kesombongan, tipu daya, atau menyakiti orang lain, maka energi itu bisa berubah menjadi kutukan balik. Banyak kisah turun-temurun yang menyebut orang Pahing kehilangan rezeki secara misterius karena melanggar kesucian energi wetonnya. Satu hal yang jarang diketahui, setiap malam Jumat Pahing, gerbang gaib antara dunia manusia dan dunia penjaga terbuka. Pada waktu itu, orang dengan weton Pahing akan diperiksa oleh penjaganya. Bila hidupnya seimbang, ia akan mendapat perlindungan ekstra, tapi bila hidupnya kotor, maka salah satu penjaga akan menjauh, menyebabkan gangguan seperti mimpi buruk, usaha seret, atau tubuh sering lemas tanpa sebab. Weton Pahing adalah simbol kekuatan dan tanggung jawab. Ia bukan sekadar angka dan hari, ia adalah tanda kelahiran pejuang spiritual yang membawa cahaya dari alam halus. Inilah rahasia besar yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam naskah, Primbon Jawi Leluhur Agung, disebutkan bahwa setiap pemilik Weton Pahing memiliki 7 penjaga gaib yang dikenal sebagai Jin Sugih Pitu. 7 entitas spiritual kaya raya yang ditugaskan menjaga rezeki dan jalan hidup pemilik weton ini. Konon, ke-7 jin ini berasal dari 7 penjuru dunia: utara, selatan, timur, barat, langit, bumi, dan laut.
Mereka bukan jin biasa, melainkan makhluk halus yang telah bersumpah di hadapan Sang Pencipta untuk menjaga keseimbangan manusia pilihan yang lahir dengan weton pahing. Para empu spiritual mengatakan, 7 jin ini tidak menampakkan diri dalam wujud menyeramkan. Mereka hadir sebagai energi cahaya yang kadang terlihat dalam mimpi, atau terasa lewat hawa dingin tiba-tiba, aroma melati, atau desir angin yang menyentuh tengkuk. Masing-masing memiliki tugas dan watak berbeda. Jin Rahman Al-Malik, penjaga arah barat. Ia membawa simbol kekayaan dan kuasa. Jin ini menjaga pintu rezeki agar terbuka luas bagi orang pahing yang jujur dan berdoa. Tanda kehadirannya adalah mimpi tentang emas atau air jernih mengalir. Jin Tarsilah, penjaga arah utara. Jin perempuan berwujud bayangan putih berselendang, penuh wibawa dan kasih. Ia sering muncul dalam mimpi untuk memberi peringatan atau kabar bahaya. Siapapun yang pernah merasakan hawa dingin tiba-tiba dan aroma bunga melati saat tengah malam, itu pertanda Tarsilah hadir. Jin Zumarat, penjaga arah timur. Dialah pelindung spiritual yang menjaga agar orang pahing tak mudah kena santet, teluh, atau pelet. Dalam beberapa kasus, orang yang mencoba mencelakai pemilik weton ini akan mengalami mimpi buruk atau sakit mendadak tanpa sebab. Jin Wahzan, penjaga arah selatan. Penguasa lautan gaib yang membawa ketenangan batin dan keberanian luar biasa. Energinya membuat orang pahing tidak mudah takut, bahkan ketika menghadapi situasi genting atau penuh tekanan. Jin Mahzura, penjaga langit. Dialah yang menghubungkan doa orang pahing dengan alam gaib. Saat pemilik weton ini berdoa sungguh-sungguh, Mahzura akan mengangkat doanya lebih tinggi agar dikabulkan cepat. Jin Katmar, penjaga bumi. Ia bertugas menstabilkan langkah dan rezeki. Jin ini membuat orang pahing tidak gampang jatuh miskin, sekalipun pernah bangkrut. Rezeki akan selalu datang dari arah tak terduga. Jin Syarif, penjaga lautan. Jin yang paling misterius. Kadang muncul dalam mimpi sebagai ombak biru raksasa. Ia menjadi simbol keberanian dan pengendali nasib, melindungi dari bencana dan kesialan besar. Ketujuh jin ini tidak selalu hadir bersamaan. Mereka bergantian menjaga sesuai kondisi hati dan perilaku pemiliknya. Jika orang pahing hidup dalam kejujuran dan tidak serakah, ketujuhnya akan bersatu, membentuk lingkar cahaya tak kasat mata yang melindungi diri dan hartanya. Namun, jika ia mulai tamak, sombong, atau menyakiti orang lain, maka satu persatu penjaga akan menjauh. Biasanya dimulai dari Jin Rahman Al-Malik yang meninggalkan, menyebabkan rezeki tiba-tiba macet, uang cepat habis, atau usaha sepi pelanggan. Kekuatan 7 jin ini bukan untuk disembah, melainkan untuk dijaga keseimbangannya. Para leluhur selalu berpesan, kekuatanmu iku saka Gusti, dudu saka jin penjaga. Nanging yen kowe ora adil, jin iku ninggal tanpa pamit. Maka, rahasia terbesar orang pahing bukan hanya karena dilindungi 7 jin kaya raya, tapi karena mereka diberi ujian paling berat. Mampukah mereka mengendalikan kekuatan itu agar tetap membawa berkah, bukan bala? Saudaraku, orang yang lahir dengan weton pahing tidaklah biasa. Mereka membawa getar energi yang tinggi, campuran antara kekuatan, harisma, dan kemandirian luar biasa. Dalam primbon kuno disebutkan bahwa orang pahing itu lahir sebagai pemimpin alami, bukan pengikut. Mereka memiliki daya pengaruh yang sulit dijelaskan. Bahkan tanpa bicara pun orang lain sering merasa takluk hanya karena wibawanya. Sifat dasar orang pahing adalah tegas dan penuh semangat. Mereka tidak suka berpura-pura, tidak suka ketidakadilan, dan berani membela kebenaran walaupun sendirian. Dalam kehidupan sehari-hari, orang dengan weton ini biasanya menjadi tempat curhat banyak orang, karena ucapannya tegas tapi menenangkan. Namun di sisi lain, mereka punya sifat keras kepala yang luar biasa. Sekali punya pendirian, sangat sulit mengubahnya. Energi batin orang pahing sering disimbolkan dengan api dan logam. Api memberi semangat, keberanian, dan ambisi.
sementara logam memberi kekuatan mental dan keteguhan. Kombinasi ini menciptakan sosok yang tahan banting, tidak mudah menyerah, dan punya intuisi tajam terhadap bahaya atau peluang. Mereka seperti kompas spiritual, bisa merasakan arah terbaik bahkan dalam situasi paling gelap. Dari sisi emosional, orang Pahing sering tampak tenang di luar, tapi sebenarnya di dalam hatinya bergemuruh. Ketika marah, energi mereka bisa sangat menakutkan. Tidak jarang orang yang membuat mereka kecewa tiba-tiba merasakan sial atau jatuh sakit tanpa sebab. Ini bukan kutukan, melainkan pantulan energi batin dari orang Pahing yang terganggu keseimbangannya. Karena itu, para leluhur berpesan agar orang Pahing tidak menyimpan dendam dan belajar memaafkan dengan cepat, agar energi batinnya tetap bersih. Selain itu, orang Pahing dikenal sangat intuitif. Mereka sering bermimpi tentang kejadian sebelum itu benar-benar terjadi, atau tiba-tiba merasa gelisah saat orang dekatnya sedang dalam bahaya. Inilah yang disebut getaran gaib penjaga weton. Energi 7 jin penjaga dalam diri mereka bisa menyalurkan peringatan melalui mimpi, tanda-tanda, atau bahkan pertemuan tak terduga. Dari sisi sosial, orang Pahing adalah magnet. Mereka mudah disukai karena pembawaannya percaya diri dan auranya kuat. Tapi tak jarang juga mereka dibenci diam-diam karena terlalu menonjol. Banyak orang iri tanpa sadar terhadap keberuntungan orang Pahing, sebab mereka sering tampak mudah, sukses, padahal perjuangannya sangat berat di balik layar. Dalam dunia kerja, orang Pahing cocok menjadi pemimpin, pengusaha, pendakwah, atau spiritualis. Mereka tidak bisa berada terlalu lama dalam posisi diperintah, karena jiwanya haus kebebasan dan tanggung jawab besar. Mereka berpikir cepat, pandai membuat keputusan, dan berani mengambil risiko. Namun, ada satu sisi kelam dari watak ini, kesombongan halus. Orang Pahing kadang tidak sadar telah meremehkan orang lain. Inilah pintu masuk gangguan gaib. Ketika hati mulai sombong, cahaya pelindungnya meredup, membuat jin penjaganya menjauh sementara. Biasanya, tanda-tanda ini muncul lewat kejadian aneh. Dompet hilang, usaha tiba-tiba macet, atau tubuh sering tersentuh hawa dingin di malam hari. Maka, kunci orang Pahing untuk terus bersinar adalah kerendahan hati dan keikhlasan. Semakin ia bijak dan sabar, semakin jin penjaganya mendekat dan memperkuat auranya. Begitulah watak sejati weton Pahing, api yang menyala di dalam jiwa, tapi hanya membawa kehangatan jika dikendalikan dengan kebijaksanaan. Orang dengan weton Pahing dikenal memiliki jalan rezeki yang luas dan tidak pernah benar-benar tertutup. Dalam primbon disebutkan bahwa mereka adalah anak keberuntungan langit dan bumi. Mereka memiliki magnet alami yang menarik peluang, uang, dan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki orang Pahing tidak selalu datang lewat cara biasa. Kadang dari hasil usaha keras, kadang dari pertolongan misterius. Ada cerita tentang orang Pahing yang jatuh miskin, namun tiba-tiba mendapat warisan dari orang yang tak pernah dikenalnya. Ada pula yang sedang kesulitan, lalu tanpa sengaja menemukan ide bisnis luar biasa setelah bermimpi didatangi cahaya biru. Semua ini dianggap sebagai tanda 7 jin penjaga rezeki bekerja. Namun, kekayaan bagi orang Pahing bukan semata-mata materi. Mereka memiliki rezeki batin, berupa karisma, perlindungan, dan pengaruh spiritual yang sering membuat hidup mereka tampak selalu dipermudah. Ketika mereka berbicara, orang lain mendengarkan. Ketika mereka berdoa, alam seperti ikut membantu. Dalam hitungan Neptu Jawa, angka 9 yang menjadi simbol Pahing melambangkan puncak keberuntungan, tetapi juga ujian besar. Karena itu, semakin tinggi derajat orang Pahing, semakin berat cobaan yang datang. Seringkali mereka diuji dengan kehilangan mendadak atau pengkhianatan, untuk menguji apakah mereka masih rendah hati. Bila lulus ujian itu, maka rezekinya akan naik berkali lipat, seperti pintu langit yang terbuka lebar. Primbon juga menyebutkan, rezeki orang Pahing datang dari 2 jalur utama. Rezeki terang, hasil usaha, bisnis,
dan kerja keras yang halal. Rezeki gaib datang dari pertolongan penjaga spiritual yang menuntun jalan hidupnya. Namun, jalur kedua ini hanya bekerja bila hati orang pahing bersih dari kesombongan dan niat jahat. Bila mereka serakah, jin penjaga rezeki akan menutup pintu langit, menyebabkan keberuntungan tiba-tiba macet. Tanda-tandanya bisa berupa mimpi buruk berulang, uang sering hilang, atau pelanggan usaha tiba-tiba berkurang drastis. Ada satu kisah dalam naskah kuno tentang seorang bangsawan pahing yang dulunya dermawan, tapi kemudian tamak. Dalam sebulan saja, seluruh hartanya musnah tanpa sebab. Para ahli primbon mengatakan, bukan jin yang menghukumnya, melainkan energi wetonnya sendiri yang menolak dipakai untuk keserakahan. Karena itu, orang pahing disarankan untuk rutin bersedekah air putih setiap Jumat, membaca surah Al-Waqiah setiap malam, agar rezeki tidak putus, menjaga ucapan dan tidak menghina sesama, tidak melakukan perjanjian gaib tambahan seperti pesugihan, karena mereka sudah memiliki penjaga alamiah. Ketika semua dilakukan dengan ikhlas, maka 7 jin penjaga rezeki akan bersatu dalam harmoni, menciptakan pusaran cahaya emas di sekitar tubuh orang pahing. Aura ini yang membuat mereka sering selamat dari kebangkrutan, kecelakaan, dan bencana besar. Maka tak heran jika banyak spiritualis berkata, orang pahing itu seperti padi, makin berisi makin merunduk, tapi makin dirunduk makin disayang langit. Saudaraku, setiap kekuatan besar selalu diikuti oleh tanggung jawab dan batasan. Begitu pula dengan mereka yang lahir di bawah naungan weton pahing. Mereka memang dilindungi 7 jin kaya raya, tapi bukan berarti bebas berbuat apa saja. Dalam kitab Primbon Tua disebutkan, pahing iku ora kena sembrana, sebab yen salah laku, sing enja bisa ninggal tanpa pamit. Artinya, penjaga gaib orang pahing akan mundur jika mereka melanggar pantangan besar yang telah ditetapkan alam. Ada 3 pantangan utama bagi weton pahing. 1. Jangan menghina atau durhaka kepada orang tua dan guru. Ini pantangan paling berat. Orang pahing yang berani menantang orang tua, berbicara kasar, atau melawan nasihat guru spiritualnya, diakini akan kehilangan payung gaibnya. Energi penjaga yang tadinya melindungi akan menutup diri, dan akibatnya orang pahing bisa mengalami serentetan kemalangan, rezeki seret, tubuh mudah sakit, atau sering sial tanpa sebab. Karena bagi orang pahing, restu orang tua adalah kunci hidup. Tanpa restu, kekuatannya menjadi hampa. 2. Tidak boleh melanggar janji. Weton pahing membawa getar spiritual tinggi, sehingga setiap kata yang diucapkan seperti doa yang hidup. Ketika mereka berjanji, alam ikut mencatat. Jika mereka ingkar, bukan hanya manusia yang kecewa, tetapi jin penjaga pun ikut murka. Banyak kisah turun-temurun tentang orang pahing yang hidupnya mendadak hancur karena melanggar janji kecil, seperti tidak menepati nazar atau janji pekerjaan. Dalam semalam, rezekinya tertutup, atau usahanya terbakar misterius. Bukan kebetulan, melainkan reaksi langsung dari energi kosmis yang terganggu keseimbangannya. 3. Jangan tidur di bawah pohon besar sendirian. Pantangan ini terdengar sederhana, tapi maknanya dalam. Pohon besar dalam tradisi Jawa dianggap sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus, terutama di malam Jumat atau malam Selasa Kliwon. Energi orang pahing yang kuat justru bisa menjadi magnet bagi makhluk halus. Bila mereka tidur di bawah pohon besar, maka batas antara dunia gaib dan dunia nyata akan menipis. Kadang orang pahing bisa tertarik masuk ke alam jin tanpa sadar, bangun dengan tubuh lemah, bingung, atau bahkan kerasukan. Itulah sebabnya, leluhur selalu melarang keras hal ini. Selain 3 pantangan besar itu, ada pula larangan kecil tapi penting, seperti tidak boleh memelihara dendam, tidak boleh menggunakan ilmu spiritual untuk menyakiti orang lain, tidak boleh mencela rezeki orang lain. Karena bila dilanggar, jin penjaga bisa berubah menjadi penuntut karma. Biasanya muncul lewat gangguan gaib ringan, terdengar bisikan di telinga,
mimpi buruk berulang, bayangan hitam di pojok ruangan, atau hawa panas di tubuh tanpa sebab. Namun jangan salah, gangguan seperti ini bukan hukuman mutlak. Itu hanyalah peringatan dari penjaga agar pemilik weton kembali ke jalan benar. Bila segera disadari dan dibersihkan lewat doa, zikir, dan sedekah air putih, maka keseimbangan akan pulih. Penjaga gaib akan kembali, aura terang akan menyelimuti tubuh, dan keberuntungan yang hilang perlahan akan datang lagi. Orang Pahing memang ditakdirkan berbeda. Mereka berjalan di antara dunia nyata dan dunia gaib. Karena itu, mereka harus menjaga diri lebih hati-hati dari manusia biasa. Sebagaimana pepatah Jawa mengatakan, "Sapa kang duwe cahya gede, kudu sinau nyepetake geni, yen ora, geni kui bisa ngobong awake dewe." Artinya, siapapun yang membawa cahaya besar harus tahu cara memadamkan apinya, agar tidak terbakar oleh kekuatannya sendiri. Setelah memahami kekuatan dan pantangan weton Pahing, kini saatnya menyingkap cara menjaga dan memperkuat aura spiritualnya. Sebab energi besar tanpa kendali bisa menjadi bumerang. Para leluhur Jawa meninggalkan sejumlah laku dan amalan untuk membuat cahaya weton Pahing tetap bersinar terang, sekaligus memastikan 7 jin penjaga tetap berada di sisi yang baik. 1. Puasa mutih malam Jumat Pahing. Ini bukan sekadar ritual menahan lapar, tapi latihan spiritual untuk membersihkan getar tubuh dari energi negatif. Puasa mutih dilakukan dengan hanya makan nasi putih dan air putih selama 1 hari, dimulai Kamis malam hingga Jumat sore. Pada malam harinya, dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas masing-masing 7 kali. Laku ini dipercaya membuat aura tubuh kembali jernih dan memperkuat hubungan dengan penjaga gaib yang baik. 2. Sedekah air putih. Air putih adalah simbol kesejukan dan keseimbangan. Bagi orang Pahing, bersedekah air putih, misalnya menaruh kendi di masjid, musola, atau tempat umum, bukan sekadar amal, tapi bentuk persembahan suci yang menyenangkan alam. Air membawa getar positif, dan ketika disedekahkan, aura tubuh pemiliknya akan ikut bersih. Para dukun sepuh percaya bahwa jin penjaga Pahing sangat menyukai aroma air bersih dan niat tulus. 3. Zikir penyeimbang energi. Lakukan zikir setiap malam dengan membaca, Ya Qawiyu, Ya Aziz, Ya Mugni, sebanyak 99 kali. Kalimat ini berarti, Wahai yang Maha Kuat, Maha Mulia, dan Maha Kaya. Bila diucapkan dengan khusyuk, getarannya menyatu dengan energi weton Pahing yang memang bersumber dari kekuatan dan kekayaan spiritual. Dalam hitungan 41 hari, biasanya akan terasa perubahan besar, hati tenang, rezeki lancar, dan tubuh lebih ringan dari energi negatif. 4. Menjaga kesucian hati. Inilah kunci utama. Sebesar apapun kekuatan gaib yang dimiliki orang Pahing, semuanya akan sia-sia jika hati mereka kotor oleh iri, dengki, atau kesombongan. Jin penjaga hanya bekerja pada orang yang rendah hati dan tulus. Ketika hati mulai sombong, jin itu menjauh, bukan karena marah, tapi karena tidak tahan berada di sekitar energi negatif. 5. Membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Surah ini disebut surah rezeki. Bila dibaca secara istiqomah setelah Isya, akan membuka jalan kelapangan finansial dan menenangkan batin. Energi Pahing yang kuat akan berpadu dengan getar doa ini, menciptakan medan cahaya yang menolak kesialan dan mengundang keberuntungan. Ketika semua amalan ini dilakukan dengan penuh keyakinan, orang Pahing akan menjadi pribadi yang luar biasa. Wajahnya bercahaya, ucapannya meneduhkan, dan langkahnya penuh berkah. Bahkan tanpa disadari, banyak orang akan nyaman berada di dekatnya. Itulah tanda bahwa 7 jin penjaga sedang aktif, bukan dalam bentuk makhluk menyeramkan, melainkan sebagai energi kebajikan yang memancar dari dalam diri. Dan ingat, saudaraku, kekuatan weton bukan untuk kesombongan, tapi untuk pengabdian. Jika orang Pahing menggunakan kekuatannya untuk menolong, mendoakan, dan memberi manfaat, maka cahaya spiritualnya akan terus meningkat hingga akhir hayat.
Namun jika digunakan untuk menaklukkan atau menindas, cahaya itu akan padam pelan-pelan, meninggalkan kehampaan dan kesialan panjang. Karena itu, kunci terakhir weton pahing hanya satu. Gunakan kekuatanmu untuk kebaikan, bukan kebanggaan. Sebab jin penjagamu bukan budak, tapi sahabat dari dunia lain yang tunduk pada niat baik dan hati suci. Saudaraku sejiwa, dari kisah ini kita belajar bahwa setiap weton membawa takdir dan kekuatan tersendiri. Bagi yang lahir di bawah naungan pahing, jangan pernah takut dengan misteri yang mengelilingimu. Kuatkan niat, bersihkan hati, dan jaga langkahmu dari kesombongan. Karena ketika hatimu lurus, 7 penjagamu akan tetap setia mendampingi hingga akhir hayat. Semoga penjelasan kali ini menambah wawasan dan keyakinanmu akan keagungan rahasia ciptaan Tuhan. Dan ingatlah, kekuatan sejati bukan dari jin, bukan dari angka weton, tapi dari hati yang berserah kepada Yang Maha Kuasa. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukunganmu. Share agar lebih banyak orang tahu tentang rahasia besar di balik weton pahing. Dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah mistik, primbon, dan rahasia spiritual Jawa selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga rezekimu lancar, hidupmu tentram, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.